Bukan hanya Linda yang dikenal Irjen Teddy Minahasa di Klasik Spa. Kalau Linda Pujiastuti kenalnya sebagai apa? Sekitar tahun 2005 atau 2006, saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya sering kalau selesai kuliah tuh sauna atau spa di Hotel Klasik Pecenongan. Bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Kan Linda Pujiastuti aliasnya lain sekali. Anita ini nama apa ini? Anita ini nama sehari-hari saudara atau nama Pak Teddy itu yang kasih nama itu Anita. Jadi nama saya Linda Pujiastuti. Jadi saya kenal dia Pak Teddy panggil saya Anita. Oh gitu. Jadi dari Pak Teddy Minahasa. Iya betul. Sejak kapan dipanggil Anita? 2005. Sejak pertama kenal? Iya. 2005. Iya. Alasannya apa kok bisa? Saya nggak tahu. Atau itu Dia selalu panggil saya itu Anita. Anita. Iya. Tapi menurut saya yakin lah JPU-nya pasti akan menjatuhkan di atas 20. Kalau nggak seumur hidup pasti mati. Ini jaringan besar loh, bukan jaringan kecil. Dilakukan oleh penegak hukum seorang perwira tinggi. Terlihat sepertinya Arif yang salah dan segala macam. Betapa jahatnya ini manusia. Menurut kami yang paling tepat untuk Pak Teddy Minahasa hukuman mati. Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan dan pengacara dari Linda dan Dodi, Adril Fiari Purba, menilai bahwa hukuman yang paling tepat untuk Teddy Minahasa adalah hukuman maksimal dan hukuman mati. Menurut kubu Dodi, Teddy dianggap manusia yang sangat jahat. Alasannya, Teddy yang sudah jelas terbukti sebagai otak peredaran kasus narkotika ini, namun dengan sengaja melakukan intimidasi pada keluarga Dodi untuk membuat skenario bohong dalam persidangan dan mengkambing hitamkan Syamsul Marif agar dapat bebas dari jeratan hukum. Kami mohon majelis hakim dalam vonisnya mempertimbangkan bagaimana kejujuran ataupun peran daripada Pak Dodi, Ibu Linda, Syamsul Ma'arif, bahkan Pak Kasranto juga yang sedari awal jujur bagaimana katanya dia mau menjual ini dengan PD-nya karena dia sudah mengetahui bahwa itu adalah barang jenderal. Bahkan sampai dengan penjual paling yang langsung kepada Alex Bonpis yaitu Pak Janto dan Nasir. Dia kan juga menyampaikan dalam ketika menjadi saksi Pak Dodi. Saya kan bertanya pada saat itu, kenapa Anda sebagai polisi menjual? Karena saya tahu ini barang Pak Teddy, seorang jenderal bintang 2, jadi tidak mungkin ditangkap. Kan katanya begitu. Jadi sebenarnya semua ini sudah jelas alurnya, yaitu Pak Teddy Minahasa menjadi dalang, inisiator dan penggagas dari semua peristiwa ini. Jadi harusnya Pak Teddy Minahasa itu jauh lebih besar hukumannya daripada yang Pak Dodi, Ibu Linda, Syamsul Ma'arif dan Pak Kasranto dan saya. Karena telah mengungkap peristiwa ini agar semakin terang. Seberatnya Abang menurutnya kalau buat Pak Teddy Minahasa berapa tahun? Kami tidak mau mendahului, tapi seharusnya dilihat dari peristiwa bagaimana dia membujuk, ya, merayu intervensi juga nyata. Dia mau merusak skenario ini agar terlihat sepertinya Arif yang salah dan segala macam. Betapa jahatnya ini manusia. Menurut kami yang paling tepat untuk Pak Teddy Minahasa hukuman mati. Kang Asep, kalau Dodi dan Anita itu dituntut dengan hukuman 20 tahun dan 18 tahun, apakah Teddy Minahasa bisa dituntut dengan hukuman mati? Ya bisa lah, malah menurut saya sekali sama pernyataan saya sebelum juga. Ya harusnya karena di jaringan narkotika yang besar dilakukan oleh seorang penegak hukum bintang 2 memerintahkan Kapolresnya sampai Kapolres tapi di Jakarta ya. Itu coba kalau melihat penjelasan Linda 3 kali ke pabrik dia bisa 1 ton 100 miliar, ada berkali-kali dan bukan gagal Cina Selatan. Jadi jaringan besar, hukumannya harus maksimal, yaitu mati, tidak ada pilihan lain menurut saya. Bayangkan kalau sekarang yang disuruh 20 tahun, 18 tahun, logikanya kan nggak mungkin. Ya, jangan sampai kebalik ya nanti tuntutannya seperti kasus Jari Sambo sebelumnya itu kan. Jangan sampai nanti 20 tahun, 18 tahun, di bawah 18 tahun, ya pasti di atas 20 tahun. Kalau nggak seumur hidup, mati. Itu pilihan cuma itu, logikanya udah kebaca kok. Sekali lagi, kalau logis nanti jaksa penuntut umum, tapi jangan seperti kasus kemarin kan. 8-8-12. Nah ini jangan-jangan nanti
20, 18, di bawah 18. Nah, itu pasti bahan tertawaan publik. Tapi menurut saya yakin lah, JPU-nya pasti akan dijatuhkan di atas 20. Kalau nggak seumur hidup pasti mati. Ini jaringan besar loh, bukan jaringan kecil. Dilakukan oleh penegak hukum, seorang perwira tinggi. Dalam sidang, Teddy Minahasa kerap saling tuduh dengan kubu Dodi dan Linda. Dodi Prawira Negara DKK menuding Teddy Minahasa adalah penggagas dalam transaksi penjualan sabu yang merupakan barang bukti penangkapan kasus narkotika Kapolres Bukit Tinggi. Sementara itu, Teddy Minahasa membantah pernyataan dari Dodi DKK. Teddy Minahasa yang kini dibela Hotman Paris itu mengklaim tidak mengetahui soal penjualan narkoba. Hakim sempat ragu dengan keterangan dari Teddy Minahasa. Kejanggalan dari kesaksian Teddy Minahasa membuatnya ditegur oleh hakim agar berkata jujur di persidangan. Jadi taunya memang Anita. Apapun juga alasannya itu tidak dibenarkan ya, dan itu jelas adalah merupakan pelanggaran disiplin, pelanggaran etik daripada kepolisian ya. Dan tentu saja kita harapkan agar segera dilakukan. Saran kami ya tentunya memang ya ini akan menjadi masukan-masukan yang berharga kepada sidang etik Polri nantinya di dalam hal untuk mengambil suatu keputusan ya, apakah memang Teddy Minahasa layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat atau tidak ya. Sidang itu adalah bicara pembuktian. Pembuktian ada 5 alat bukti. Keterangan saksi harus bersesuaian, keterangan ahli, ya, surat petunjuk keterangan terdakwa. Kalau keterangan terdakwa itu 189 ayat 3 mengatakan hanya berlaku bagi dirinya sendiri, artinya cuma 1 alat bukti. Padahal pidana harus minimum 2 alat bukti. Sedangkan keterangan saksi bersesuaian. Keterangan Teddy kan tidak ada yang bersesuaian. Bersesuaian dengan siapa keterangan Teddy? Dia punya hak menyangkal, hak ingkar, tapi hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Itu asalnya alat bukti. Saya kira tidak akan dipertimbangkan keterangan terdakwa itu. Justru keterangan saksi yang satu sama lain didukung ahli, didukung surat, itu lebih dari 2 alat bukti. Harusnya Teddy ketika menyangkal didukung alat bukti yang lain. Selama keterangan Teddy ya tidak didukung alat bukti yang lain, ya itu hanya nihil bahasa hukumnya, tidak akan dipertimbangkan. Saya ingatkan sekali lagi, ya, tolong diingat memorinya. Saudara sudah disumpah. Ketika Dodi hadir di malam jam 8 malam itu di tanggal 29 September 2022 itu, saudara tadi menyatakan dia membawa sejenis amplop, kan begitu. Sempat saudara terima? Tidak yang mulia. Tidak. Saudara yang disumpah loh. Saya sumpah yang mulia. Peluang Teddy dihukum maksimal semakin terbuka lebar. Tak hanya perbuatannya yang dianggap sangat jahat, Teddy Minahasa juga berulang kali ditegur hakim karena kerap berbicara dengan nada tinggi dan emosional. Kesaksian Teddy Minahasa juga banyak yang dianggap janggal dan tidak masuk akal. Apalagi, terdapat bukti rekaman suara yang menunjukkan Teddy Minahasa sedang memaksa keluarga Dodi agar membuat skenario dalam persidangan.